Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang trigonometri. Spesifik nanti mungkin trigonometri yang keluar di tahun 2023 dan 2024. Kenapa kayak gitu? Karena cukup berbeda di tahun 23, 24 dan di tahun sebelumnya atau ketika ketika namanya masih UTBK. Kalau sekarang kan udah SNBT. Ya, ada perbedaan yang cukup mencolok dari tahun ini dan tahun sebelumnya ini. Sebelumnya buat yang baru pertama ikut tutor, perkenalkan nama aku Muhammad Nurwan Firdausi, bisa dipanggil Kak Nirwan atau Kak Daus. Nanti aku yang akan ngisi kebanyakan tutor di Nakamatika, TK sama PM terutama. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin ke kalian dulu. Jadi ini tiga hal yang harusnya kalian dapatkan. Dan kalau kalian nanti mungkin ikut tutor di Nakamatika, baik yang free maupun yang berbayar, ini adalah aturan di kelasnya nanti. Bisa kalian terapkan juga di grup belajar kalian. Jadi seharusnya kalian itu di setiap kelas atau pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di bimbel offline kalau ada atau di bimbel online lain, mungkin live class gitu, kalian itu harusnya ngelakuin tiga hal ini. Yang pertama itu jangan takut mencoba lalu salah. Ini berlaku untuk semua. Kenapa? Karena dalam belajar justru salah atau keliru itu adalah hal yang apa ya, tak terhindarkan. Kalau kalian takut salah, takut mencoba, ya makin lama belajarnya. Jadi nanti di kelas ini kan di tutor ini nanti aku mungkin akan sering melempar pertanyaan, mungkin entah pertanyaan yang gede atau pertanyaan yang tipis-tipis gitu. Kalian jangan takut buat coba menjawab entah lewat chat atau on mic silakan. Yang pasti jangan takut salah. Sebaliknya, kalau ada teman yang mencoba menjawab dan salah, respon kalian tolong dijaga, jangan sampai menjatuhkan. Biasanya kan itu yang menyebabkan kita takut nyoba lalu salah itu. Salah itu kayak dosa banget kalau di belajar. Pernah nggak kalian menjawab terus di kelas ya, terus salah, respon guru atau teman lainnya entah sengaja atau enggak, kayak nggak enak gitu, entah ngecengin atau kayak gimana. Pernah nggak? Coba ada yang pernah dapat respon nggak enak, mungkin di kelas dimanapun, kelas sekolah atau di kelas bimbel atau dimanapun, ketika mencoba salah terus dapat respon dan perasaannya nggak enak gitu. Ada nggak? Coba di kolom chat kalau ada. Oke, Evania pernah. Yang lain ada nggak? Jadi itu nanti eh, di sini di kelas ini aku akan berusaha buat merespon dengan bagus karena ini yang seharusnya dilatih memang. Kita nggak bisa ngubah semua budaya secara keseluruhan, tapi kita bisa ngubah dari hal yang kecil. Misal dari kelas ini, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, jangan takut atau malu buat bertanya. Ini buat yang mungkin belum paham dengan penjelasannya. Nanti di setiap penjelasan, aku akan sering kasih space waktu, kayak misal habis jelasin materi A, submateri A gitu. Ada yang mau nanya dulu, aku kasih waktu. Jangan disimpan, jangan takut buat nanya, jangan malu buat nanya, terutama di kelas-kelas atau di ruang-ruang belajar itu. Kenapa? Karena ini sebenarnya yang menyebabkan banyak anak harusnya materi-materi yang khatam atau tuntas di kelas 11, 10 terbawah jadi nggak bisa di kelas 12. Yang parah, kalian pernah lihat nggak video entah itu, aku nggak tahu di sekolah mana ya, cuman ada guru ngevideo kayak bikin kuis anak kelas 12 SMA nggak bisa pembagian dan pembagian, sorry, pembagian aja kalau nggak salah. Pembagian sederhana kayak 24 dibagi 4, 15 dibagi 5 dan seterusnya. Pernah lewat nggak di timeline kalian? Ada.
yang kayak gini. Nah, ini penyebabnya banyak, sistem katrol nilai dan semacamnya dan lain-lain. Tapi salah satunya adalah ini, takut atau malu buat nanya. Jadi nanti di kelas ini jangan takut itu. Kenapa? Karena bertanya sendiri itu skill. Nanya ini itu skill, kemampuan. Apalagi di era sekarang, era AI kan ya. Kalian sekarang punya banyak AI yang bisa kalian coba, baik yang berbayar maupun yang non berbayar. Sebutin contohnya apa? Yang paling awal ChatGPT ya. Apalagi sekarang udah ada Cloud, ada Gemini milik Google, ada kalau di Twitter tuh Grok. Aku nggak tahu kalau yang nggak berlangganan sub Twitter bisa nggak pakai Grok? Bisa harusnya ya. Cuma beda versi gitu mungkin. Jadi di era ini kalian tuh bisa nanya dan bertanya itu kalau nggak pernah dilatih ya nggak akan bisa. Nah, yang paling rame DeepSeek itu yang baru ya, keluaran Cina ya. Itu yang perang teknologi itu. Mau aku bahas cuman terlalu melebar ntar. Tapi, nah aku mau point out yang ini. Jadi sekarang eranya termasuk AI kan. Kalian udah ada asisten gitu buat nanya. Kalau ada temen atau tutor atau guru yang bisa tanya mungkin lebih enak. Tapi kalaupun kalian nggak punya temen itu, ada yang kayak ginian. Nah, buat maksimalin, kalian tuh harus bisa bertanya, tahu pertanyaan kalian tuh apa gitu, ditanyain. Nah, itu nggak bisa kayak muncul tiba-tiba skill bertanya itu. Apalagi kalau misal kita takut nanya, jadi dilatih pelan-pelan. Kalau nggak bisa di kelas-kelas semua, ya pilih kelas-kelas tertentu, misalnya di kelas ini nanti. Atau di kelas-kelas matematika yang lain. Jadi nanti coba jangan takut buat nanya ya, jangan disimpan aja. Pastiin bener-bener paham. Terus sama kayak tadi, mungkin takut nanya bisa jadi karena respon yang nggak enak juga. Pernah nggak kalian nanya di kelas, terus gurunya responnya nggak enak? Entah mungkin merendahkan, ngecengin, mungkin nggak niat merendahkan, tapi secara nggak sadar jawabannya nggak enak. Atau mungkin kalian bertanya terlalu kritis sampai gurunya ngerasa direndahin gitu, responnya nggak enak. Pernah nggak? Ada yang pernah kayak gitu? Kayak ngerasa, oh ini anak kok ngelawan gitu. Padahal nanya, kita nggak ngelawan, kita nanya gitu. Pernah nggak? Pernah. Yang lain ada yang pernah? Gimana? Selain RA atau RA, jadi nanti aku akan usahakan ngerespon dengan sebaik mungkin. Kalaupun ya pertanyaan kalian ternyata di luar pengetahuanku atau aku ragu sama jawabannya, aku nggak akan kayak defensif. Itu nggak usah tanyain. Nggak usah, nggak perlu tanya, nggak. Tapi bakal aku simpen, aku cari tahu. Karena justru dengan kalian nanya dan aku nggak tahu, nanti jadi belajar lagi. Jadi pertanyaan tuh penting, kemampuan harus dilatih. Nah, pelan-pelan kita latih coba. Terus yang ketiga, itu jangan takut, sorry, jangan pelit atau males berbagi menjawab pertanyaan dari temennya. Ini buat yang udah atau yang lebih bisa. Kan di kelas tuh pasti komposisinya ya, ada yang belum paham, ada yang mungkin lebih paham, lebih cepat gitu. Di kalian yang udah paham, kalau ada teman kalian bertanya, jangan pelit. Kalian tuh nggak bersaing dengan semua orang di UTBK. Kalian hanya bersaing dengan orang-orang yang sejurusan, sepilihan jurusan aja dengan kalian. Kalau teman kalian milih jurusan berbeda, ya jangan takut bersaing, justru malah harus saling membantu. Dengan menjawab, kalian tuh akan lebih apa ya, lebih paham lagi dengan materi yang dipelajari. Ada kaitannya nanti kalau kalian luang, silakan coba googling atau searching. Ada yang namanya Feynman Technique. Maaf tulisannya tekniknya bahasa Indonesia. Aku lupa ya bahasa Inggris tulisannya gimana. Cuman teknik Feynman dalam belajar. Itu nanti ada bagian menjelaskan. Jadi kalau ada yang nanya, coba jawab aja nggak apa. Jangan males, jangan takut. Dengan membagikan jawaban itu akan membuat kalian lebih paham. Tiga itu dulu aja pesan yang
Nanti coba kita terapin di sini. Kalau kalian punya kelompok belajar kecil yang bisa mungkin study apa ya, study with us atau punya grup kecil mungkin coba terapkan juga atau kalau bisa ya di semua kelas-kelas kalian. Itu aja mungkin buat pesen yang pertama. Setelah itu kita ke overview kelas dulu. Jadi nanti di pertemuan malam ini atau di kelas ini kita akan yang pertama mengoverview apa sih trigonometri itu. Yang kedua nanti ada definisi trigono yang pertama yaitu tentang perbandingan pada sisi pada segitiga siku-siku. Yang kedua ada definisi trigono yang kedua terkait lingkaran satuan. Terus nanti ada aturan sin dan cos dan latihan soal. Mungkin nanti nggak yang di terakhir, bisa aja habis ini kita latihan dulu. Ini cuman urutannya apa aja yang dibahas, tapi sorry, ini outline-nya, tapi urutannya belum tentu. Mungkin yang pasti satu, dua, entah tiga dulu atau lima dulu. Pokoknya nanti ini yang akan kita bahas. Kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup ya sebagian aja. Tapi aku usahain ini nanti akan ada gitu. Oke, kita mulai masuk ke yang pertama ya. Kita overview trigono. Apa sih trigono itu? Apakah trigono itu yang kayak gini? Ada nggak dari kalian yang ngerasa udah males belajar trigono karena mikir trigono tuh hafalan banyak kayak gini? Coba ada nggak dari kalian yang ngerasa bahwa trigono tuh banyak hafalannya Kak? Mega, oke, ada yang lain. AZ, AZ, oke, yang lain. Apa? Habis, habis. Oke, tuh, banyak ya. Nah, oke, nah itu kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya ini tuh memang bagian dari trigonometri. Tetapi ini hanya bagian, bukan esensi utama. Ini itu adalah apa? Identitas trigono. Ya, dia memang bagian dari trigonometri. Tetapi bukan ini sebenarnya trigonometri yang utama gitu. Apalagi terutama mungkin yang kalian butuhkan di UTBK 2024. Di UTBK 2324 kalian tuh nggak perlu hafal trigono yang kayak gini. Nah, itu habis trigono kalau dari segi bahasa ya bisa kalian googling itu ada dua kata kalau nggak salah bahasa Yunani ya kalau nggak salah ya. Aku izin kopi, bagus, habis. Nah, tadi aku mau jelasin cuma keduluan habis. Jadi trigono itu ini dari habisnya. Dari dua kata sebenarnya, trigono, tiga sudut dan metron. Pengukur nanti ini kaitannya sama definisi yang pertama. Jadi pertama, kalian coba ubah mindsetnya dulu. Bahwa trigono itu bukannya ini. Iya, ini bagian dari trigono. Tapi kalau mau belajar trigono, tidak harus langsung bisa hafal semua ini. Nah, yang kalian maksud tadi, yang mungkin beberapa dari kalian ngerasa sulit, ini tuh namanya identitas trigono. Apakah nggak diperlukan, Kak? Diperlukan. Di mana ini? Trigonometri yang udah nempel ke kalkulus. Kalkulus itu apa, Kak? Simpelnya cabang matematik yang nanti mempelajari beberapa hal di sini. Ada mungkin limit, ada turunan, ada integral. Dan eh, apa ya? Kabar menggembirakannya di 2 tahun terakhir tiga materi ini nggak pernah keluar. Limit kemarin keluar sih, cuma limit yang simple pol, simple Yang mana? banget. Coba yang kumer dapat nggak materi ini di matematika wajib? Coba yang kumer ketiga, yang kumer kurikulum merdeka dapat nggak materi limit, turunan sama integral di matematika wajib? R nggak dapat. Yang lain nggak dapat, oke ya. Di mat lanjut setauku. Nah, mat min kan ya. SMP kemarin aku nggak dapat limit ya. Nah, di minat ya. Tapi kalau ada yang K13 nggak di sini? Nah, K13 itu matwa masih ada.
Kumer, oh ada limit ya. Oke, tapi limit yang basic mungkin ya, bukan limit trigono ya. Kalau limit trigono keren sih di matwa. Setahu soalnya kalau di matwa Kumer kalkulus tuh udah nggak ada. Dipindah di saya kurang kelas kelas 10 tapi kelas 11 saya si Kumer. Hmm, dapat nggak tapi Kanzu? It sucks. Sabar. Ke-13 dulu matwa terakhir. Hmm, kalau ke-13 harusnya dapat Masian ya. Cuma nggak tahu ya. Iya, di akhir biasanya permutasi emang. Nah ini itu nggak ada. Jadi kemungkinan besar ini aku bukannya bilang pasti nggak keluar ya, tapi kemungkinan besar nggak keluar lagi di UTBK karena SNBD atau UTBK kan tidak ada pembedaan antara saintek tersebut. Idealnya harusnya yang keluar ya materi matwa gitu. Jadi kemungkinannya kecil buat keluar sehingga ya kalian tidak harus belajar ini atau nggak harus paham ini. Kalau mau belajar silahkan. Kalau enggak ya udah nggak usah. Apalagi yang ngambil jurusan non STEM. Coba ada yang berencana ngambil jurusan banyakan mana coba? Kalau yang ngambil STEM ketik nol, yang ngambil selain STEM ketik nol, yang STEM ketik satu coba. Pilihan jurusannya. Dari 46, 45 orang yang hadir, jurusan kalian mana? Nol apa satu? Nol, 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 satu, nol, satu. Masih imbang ternyata. Ekonomi, ya ekonomi masih kepake. Ekonomi harusnya non STEM, cuma menurutku dia non STEM yang STEM. Ekonomi itu. Ekonomi kepake. Ekonomi. Kalau ekonomi ikut yang STEM. Satu, satu. Oke, nah buat kalian yang ini berencana ngambil jurusan ini, maka ia harus tetap belajar karena nanti akan ketemu banyak di kalkulus. Kalau nggak tahu ini ya bisa, tapi tertatih-tatih nanti berat. Jadi ya udah dipelajari dikit, jangan ditinggalin bener-bener hilang. Tapi kalau yang non STEM, ya kalau mau ikut apa ujian mandiri, siap-siap aja nggak apa belajar. Tapi belakangan nggak usah prioritas. Tapi yang STEM dipelajari. Jadi yang pertama yang harus kita sama-sama pahami, ubah dulu identitas sorry, ke bawah. Ubah dulu mindset bahwa trigono itu yang kayak gini. Ini bagian dari trigono, tapi bukan itu inti trigono, apalagi yang di 2324. Nanti yang kayak gini kepake di kalkulusnya gitu. Terus, nah apa sih contoh kalkulus? Nah, contoh kalkulus tuh integral sin kuadrat, cos kuadrat, gini. Limit 1 min cos 2 x turunan yang kayak gini. Nah, yang kayak gini kalian perlu memang belajar kayak ginian. Tapi kalau stan ya, stan itu sorry, TKA nggak ada setauku stan. Stan itu cuma TBI sama mat, bahasa Inggris sama matematik. Sama nanti tes CPNS-nya, SKD, TWK, lalala itu. Nah, kalau stan ya, matematik stan, aku kurang tahu. Harusnya ada. Stanstis ini tambahan buat kalian juga. Buat yang ngerasa soal UTBK udah gampang, coba kalian cari soal stis deh. Soal stis tuh menurutku lumayan-lumayan. Ini buat yang udah jago nanti silahkan coba cari. Jadi itu aja dulu tentang mindset bahwa trigono itu bukan yang itu. Bukan ini. Ini bagian, tapi bukan inti utamanya. Dipelajari boleh, tapi kalau terutama yang non STEM nggak harus kalian utamakan deh. Nanti yang diutamain yang kedua nanti atau yang habis ini kita bahas. Sampai sini dulu. Coba ada yang mau nanya, mungkin mau menyampaikan kendala belajar trigono selama ini apa? Coba ada nggak? Boleh chat, boleh on mic. Coba ada yang mau nanya atau menyampaikan mungkin keresahan, kendala, keluhan belajar trigono apa? Sebelum kita masuk ke
bagian definisi trigonometri yang pertama. Ada? Nggak ada kalau di SKD lebih. Nah, di SKD lebih gampang tuh ternyata. Nggak hafal apa rumusnya. Nah, kalau nggak hafal apa rumusnya itu dia tadi ya udah kejawab ya. Nggak harus. Kalau emang mau belajar itu, ada tipsnya. Udah pernah aku bahas juga di bulan Januari kemarin. Nanti kalau kalian mau bisa ikut yang bulan Februari, nanti dapat record di bulan Januari. Ada tipsnya buat menghafal. Tapi sekarang kayaknya aku nggak akan bahas sampai sana. Katanya ada 8 rumus yang harus dihafal. Kalau aku sih nggak ada. Emang kata siapa tuh? 8 rumus yang harus dihafal. Oh ada. Kalau aku ini yang perlu dihafal. Cuman 4 ini aja. Sin A plus B, cos A plus B. Kalau 8 kebanyakan. Kalau bisa memang harus hafal semua. Tapi yang Oh menurutku ini harus yang dihafal kos-kosin. 4 ini aja. Aku, aku nggak tahu kalau 8 deh. Belum paham fungsinya. Bentar, Taesan. Fungsi yang kamu maksud tuh apa? Penerapan di kehidupan atau fungsi yang fx gx itu? Coba Taesan. Follow up pertanyaannya. Apa tuh? Belum paham fungsi trigono itu apa? Fungsi aplikasi di kehidupan atau fungsi fx gx? Coba. Ya aku respon lagi. Tan nggak pernah bisa apal. Ada tipsnya nanti buat Tan. Ntar silakan coba tanya Quincy. Coba cari. Ada tipsnya buat hafal Tan. Dari ini bisa diturunkan. Mungkin ingetin aku nanti. Saat aku tunjukin satu ini ya. Menurunkan atau mendapatkan rumus Tan bermodal sin. Ingetin nanti di akhir ya. Di akhir aja nanti tapi. Bukan itu. Soalnya bukan materi utama kita hari ini. Bonus deh nanti. Bang mau tanya cara biar nggak ketuker-tuker turunan trigono sama identitas yang lain gimana? Kalau itu di scope yang lain, apa ya, ketuker-tuker aku nggak tahu maksud kamu apa ketuker, cuman biar nggak bingung buat pakai rumus yang mana, itu nanti masalahnya di problem solving. Jadi ya pertama hafal dulu, tapi nanti yang paling penting itu skill problem solvingnya. Itu ya buat kau Saura, buat TK Astana itu udah ada dijawabin. Cara biar panjang itu datar kayak jenis trigonometri gimana kan? Soal trigono. Oke, Aura, cara biar paham dan ingat terus sama jenis trigono. Ini berlaku, oke ya, ini pertanyaan yang bagus nih dari Aura. Bentar, aku bahas agak panjang dikit. Wait, good question. Nah ini kan dari pertanyaan tuh bisa muncul pembahasan. Jadi jangan takut buat nanya. Oke, aku bahas agak dalam ini bagus saya. Cara biar paham dan ingat terus identitas trigono dan semacam. Aku mungkin perluas ya. Ini mungkin termasuk nanti ada sifat integral mungkin ya. Apalagi sifat limit, sifat eksponen, sifat logaritma, atau anything terkait hafalan di matematik itu mungkin ya. Gimana sih caranya biar hafal itu? Gimana? Oke, yang pertama ini aku udah pernah bahas juga di kelas yang per bulan itu, yang berbayar itu. Tapi intinya jangan perlakuin hafalan di matematik itu kayak hafalan surat pendek. Yang muslim mungkin pernah ya disuruh menghafal surat-surat pendek 30 itu mungkin. Gimana sih hafalannya kalau surat-surat pendek kayak gitu? Apa? Dibaca kan ya? Dibaca, terus tutup, coba ulangi gitu kan ya. Simpelnya gitu. Tapi gini, jadi hafalannya ini jangan sebagai tujuan, tapi sebagai akibat. Akibat dari apa? Akibat dari sering me, apa ya, mengerjakan, menggunakan.
Jadi tipsnya kalau dari aku terkait materi-materi mat yang mungkin perlu hafalan itu gini. Kalau belum hafal, misal belum hafal kondisinya nih, tetap latihan soal, tapi sambil lihat catatan, sambil buka atau lihat catatan. Ini lebih penting. Kenapa? Karena nanti double. Kalian latihan buat perbanyak aku nyebutnya file masalah gitu. Variasi soal. Gimana soal-soal itu apa ya dibuat atau variasinya kayak gimana. Nanti kalau sifat-sifatnya belum hafal sambil buka aja, baca aja. Makin lama nanti pasti hafal gitu. Nggak mungkin yang nggak hafal banget. Ini lebih long last hafalannya dibanding kalian gini. Baca sifat-sifatnya, tutup catatannya, coba diulang tanpa lihat itu beda. Itu ya mungkin hafalan Al-Quran atau hafalan undang-undang atau apa silakan. Tapi kalau di matematik jangan kayak gitu. Ini kalau udah hafal nanti baru. Kalau udah hafal, coba naik ke level setelahnya apa? Buktikan. Dari mana sih sifat-sifatnya itu kalau emang dia dibuktiin atau turunkan. Dua ini aja yang perlu kalian ulang-ulang gitu. Tips instannya nggak ada tips instan gitu. Apakah mungkin Kak 80 hari bisa? Mungkin banget. Tinggal nanti perbanyak luangkan waktunya. Bisa jadi kalian memang dianugerahi kemampuan buat mengingat lebih cepat. Malah mungkin banget. Tapi kalau emang kalian ngerasa kayak sulit buat nginget, percaya bisa, pasti bisa. Manusia itu punya tempat buat mengingat, punya otak memori gitu. Apa ya mungkin apa ya yang nggak selain matematik apa misal yang suka nonton film yang suka baca komik yang suka lihat atau belajar hal lain kalian kan pasti ada momen nggak pengen nginget tapi tiba-tiba inget nah itu kan apa ya ingat sebagai atau hafal sebagai akibat gitu bukan tujuan utama hafal itu iya hafal itu penting perlu karena ujian close book nanti tapi jangan jadikan dia sebagai tujuan. Ini berlaku buat nggak cuma trigono, di materi apapun. Kalau trigono misalnya kalian mungkin berencana ngambil jurusan yang STEM, pengen belajar identitas trigono dan belum hafal, ya nggak apa, tetap belajar integral, limit, sama turunan. Sambil buka aja jalannya, dibuka aja. Nanti akan double gitu. Jadi itu ya buat Aura. Apakah ada follow up question? Silakan coba disampaikan kalau ada. Atau yang lain mungkin menanggapi pertanyaan ini. Bagus pertanyaannya. Berlaku di materi apapun ya, di matematik. Disambil buka catatan aja, entah di kertas, tablet, HP, atau yang punya dua PC laptop silahkan pakai dua screen gitu. Kalau udah hafal, coba buktiin. Itu pasti nempel nanti. Oke, coba baca pertanyaan yang lain. Oke, Taesan penerapan ya. Fungsi linier sama fungsi kuadrat di materi lain habis dari sini. Emang susah. Oke, nah, oke, Taesan ini juga pertanyaan bagus. Belum paham fungsinya. Oke, aku mau tanya kalian dulu. Di sini ada nggak yang ngerasa matematik itu nggak berguna, ya Pak? Nggak berguna di kehidupan. Ada nggak? Nggak apa? Jujur aja. Ada yang ngerasa kayak mat itu nggak berguna gitu nggak? Buat apa kita belajar matematik? Emang kepake di kehidupan? Coba, ada nggak? Kalau ada yang ngerasa nggak berguna, coba chat, tulis di chat atau on mic, silakan. Apa sih manfaat belajar matematik? Kegunaan atau aplikasi kalau bahasa keren. Jadi belajar matematik. Ini pertanyaan yang bagus juga. Pertanyaan filosofis loh itu.
Bagus tapi ini ya memang harus kalian pahami juga. Ada nggak dari kalian? Evania oke untuk problem solving. Oke, ada yang lain. Ada nggak yang ngerasa kayak buat apa sih kita belajar matematik? Terutama mungkin materi-materi yang rumit ya kayak tadi turunan, integral, limit, apalagi matriks, logaritma, trigonometri bahkan. Emang ini semua untuk apa di kehidupan? Apalagi kalau udah masuk yang rumit itu buat apa? Ada nggak yang ngerasa kayak gitu coba? Yang ngerasa nggak berguna atau nggak akan membantu di kehidupan? Ketik satu coba. Atau yang tahu manfaatnya coba tulis di kolom chat. Yang ngerasa clueless nggak tahu kak buat apa sih? Terpaksa aja belajar mat karena emang wajib di sekolah. Ada nggak? Oke, Ra yang integral sama turunan. Yang lain coba ketik satu yang ngerasa nggak tahu, ngerasa kita belajar ini sia-sia kak, nggak guna. Mending belajar yang lebih penting, belajar cari duit atau apa? Belajar olahraga. Kami sehari oke. Nah, habis bagus. Yang kepake itu cuma di matematik mungkin mostly orang-orang itu hanya pakai aritmatik mungkin ya atau mentok statistik deh kalau di kehidupan. Sisanya buat apa? Kebanyakan dari kita nggak akan menggunakan ini. Jadi inilah pentingnya tujuan belajar matematik. Ini juga mungkin karena kita diajarkan secara salah, secara nggak tepat, sehingga kita ngerasa kayak mat itu momok gitu. Apa ya, momok itu sesuatu yang menakutkan. Udah mah belajarnya sulit, nggak kepake, gurunya killer. Iya nggak? Guru mat tuh biasanya killer nggak sih? Atau gurunya itu jarang absen, hujan, sakit, datang terus kayak sehat terus kok bapak atau ibu ini. Ngerasa gitu nggak? Jadi belajar mat itu udah beban, nggak guna, nggak kepake, gurunya killer, datang terus. Nah, valid ya. Jadi iya, kalau aku ditanya misal, Kak emang rekaman nanti ada ya? Aku udah record kan, oke. Nah, nggak diajarin dari dasar dan semacamnya dan segala keluhannya. Apalagi kalau kita targetnya, fokusnya itu ke bisa ngerjain soal. Emang kepake Kak nanti di kehidupan? Kalau konteksnya kehidupan yang setelah kuliah, after kuliah nanti di kehidupan sehari-hari, jawabannya enggak. Belajar mat yang kayak gini nggak akan kepake. Tegas aku jawab nggak kepake. Pemain bola nggak perlu, atlet nggak perlu, pedagang nggak perlu, apalagi seniman nggak perlu belajar hal ini. Nah, oke nanti ya habis. Jadi aku mulai ini. Jadi mostly buat kita, terutama yang nanti berencana berkarir atau ngambil kehidupan di luar ranah STEM tadi, iya kita nggak akan pakai. Terus buat apa Kak kita belajar matematik kalau di akhirnya kepake nanti? Mending belajar Al-Quran atau belajar yang lebih penting mungkin buat kehidupan. Belajar gimana membayar pajak, belajar jadi warga negara yang baik, belajar politik mungkin, belajar apapun lah yang lebih kepake gitu. Karena nanti ya ini, cuman ini, dua ini yang dipakai di kehidupan. Terus apa? Nah, jadi belajar mat itu jangan ini fokusnya. Ya memang ini secara pragmatis kita yang mau tes ini penting. Penting buat tes ya. Buat tes seleksi ya. Karena kita diminta emang bisa. Tapi kalau mau belajar buat jangka panjang, coba deh. Ya ini tetap diperhatikan, tetap jadi tujuan. Tapi tujuan lebih dasarnya. Nah ini mungkin
dampaknya nggak langsung, tapi aku ngerasa ini penting buat kalian punya, biar nggak ngerasa beban belajar matematik gitu. Tujuan belajar matematik itu tadi udah ada yang nyebut latihan buat problem solving. Apalagi mikir terstruktur atau logis. Kalau kalian tahu di PU itu yang apa? Ada logika kuantor, logika apa lagi itu? Dika Maka, ada hukum-hukum logika itu kan sebenarnya dari materi matematik. Ada tabel kebenarannya. Itu kan juga dari matematik. Tapi enggak, bukan cuma itu, tapi ini yang harus kalian latih sebenarnya. Kenapa? Di matematik sebenarnya itu coba buka textbook kalian. Iya, nanti ada recordnya aman. Jadi buka textbook kalian. Setiap buku matematik itu nanti pasti dimulai dari definisi. Dari definisi ada sifat-sifat. Nah, di definisi itu mungkin contohnya kayak inverse ya, inverse mungkin. Inverse itu apa? Inverse itu kalau kalian punya fungsi fx sama dengan y gini, ini nanti inverse itu yang memetakan balik dari y ke x. Atau kalau di dalam trigonometri, definisi itu apa? Ya, yang dua ini nanti definisi itu. Ada definisi lingkar, definisi trigonometri segitiga siku-siku, ada yang lingkaran satuan. Nah, sifat-sifatnya ya ini yang banyak kita pelajari nanti. Rumus-rumus cepet, nah itu juga turunannya. Jadi, belajar matematika itu ngelatih kalian buat ini sebenarnya. Mikir terstruktur. Kalau mikir terstruktur, dimanapun bidang kalian kepake pasti nanti. Mau kalian ngambil sastra, bahkan di sastra kan juga ada kayak apa ya, rumus-rumus mungkin kayak rumus-rumus kalimat dan semacamnya kayak gitu. Apalagi kalau misal bidangnya mungkin psikolog, dokter bahkan. Dokter tuh nggak akan pakai ginian kan setauku. Aku belum lihat dokter yang jelasin penyakit ke pasien pakai algoritma, pakai trigono. Tapi kalau kemampuan berpikir terstrukturnya, dokter harus punya itu kan. Oh sakit apa, gejalanya apa. Berarti kalau gejala kayak gini nanti diagnosisnya apa, obatnya apa. Itu kan mikir terstruktur. Kak, kalau kayak gitu kalau kayak gitu di materi yang lain juga sama, nggak cuma matematik. Memang, tapi nanti di matematik itu apa ya? Latihannya lebih banyak gitu di matematik. Jadi nanti di belajar trigono ini misalnya, kita mulai dari definisi. Definisi nanti diturunkan, dihubungkan dengan materi-materi lain. Nah, nanti di latihan soal ini problem solvingnya. Kalau kayak gini, kenapa gini dan seterusnya. Jadi kalau kalian cuma fokusnya ke sini, ya nggak kepake. Tapi kalau di sini kepake. Rumus-rumus cepet itu ini nanti masuk ke sini sebenarnya. Buat apa sih kita pakai rumus cepet atau cara-cara cepet? Oh, karena seleksi itu ada batas waktunya, Kak. Kita diharapkan diminta buat bisa cepet ngerjain. Nah, itu kan berpikir terstruktur logisnya. Tapi rumus-rumus cepetnya kayak rumus apa? Coba sebutin. Aku nggak hafal rumus cepet, jujur. Apa coba nama-nama rumus cepet yang kalian tahu? Dalil L'Hopital, rumus apa? Ini mungkin orang bilang rumus cepet ya kayak gini ya. Padahal ini bukan rumus, ini definisi sebenarnya. Apalagi sifat matriks, sifat integral, rumus-rumus trigon dan semacamnya. Itu nggak kepake di kehidupan, tapi dengan kalian belajar itu karena punya tujuan, nah mikir kayak gitu, itu kepake di matematik. Jadi buat pertanyaannya di siapa? Pertanyaannya Tyson tadi, belum paham fungsinya. Iya, fungsinya nanti aku juga jelasin mungkin di definisi nanti ya. Tapi ini fungsi belajar matematiknya mungkin lebih umum lagi ya. Belajar matematiknya mungkin. Coba ini nanti kalian terapkan nanti. Tetap ini penting, tapi ini juga nggak kalah penting. Belajar matematik itu nggak sekedar kalian latihan soal.
Kalau fokus ke sana, ya sia-sia memang buat apa gitu, nggak kepake deh gitu kan. Oke, mungkin itu dulu pertanyaan buat sesi awal. Nanti aku kasih sesi pertanyaan lagi. Sekarang kita coba lanjut ke definisi trigono yang pertama ya. Apa sih trigono itu? Tadi udah sempat disebut habis. Trigono itu ada kata trigono dan metron. Trigono itu tiga sudut, metron pengukuran. Jadi kita mulai dengan segitiga, siku-siku. Trigono itu kalau kita pakai definisi segitiga siku-siku, trigonometri itu adalah perbandingan dari sisi-sisi yang ada di segitiga siku-siku. Di segitiga siku-siku ada nama-nama sisi atau apa ya, penamaan gitu mungkin. Ada sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Menamakannya tergantung sudut mana yang kalian lagi fokusin. Kalau misal ini fokusnya theta di sini sudutnya, maka sisi depannya atau opposite itu yang bagian sini, di hadapannya gitu, di depan. Sisi miring atau hipotenus itu yang paling panjang. Sisanya sisi samping. Apa sin kostat itu? Sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring atau kadang kita nyebutnya sin demi ya. Kalau cos perbandingan antara sisi samping dengan miring. Tan itu perbandingan sisi depan dengan samping. Ini kan jembatan keledai yang biasa dipakai. Kalau yang pakai kurikulum atau textbook bahasa Inggris, pakai so, terus ini co, ini toa. Sin opposite hypotenuse, cos opposite adjacent, sorry. So, ca, toa, adjacent hypotenuse, tan opposite sama adjacent, depan per samping. Jadi ini basic definisi sindemi, kosami, dan desa. Nah ini basic definisinya. Jadi buat apa kita belajar trigonometri, definisi segitiga siku-siku? Ya ini tahu dulu. Sin itu apa sih? Sin itu perbandingan sisi depan dan miring pada sebuah segitiga siku-siku. Cos itu perbandingan samping dan miring pada segitiga siku-siku. Tan itu perbandingan sisi depan dan samping pada segitiga siku-siku. Jadi yang pertama kalau kalian ketemu trigonometri ya harus pertama berpikir, oh pasti ada segitiga siku-sikunya gitu. Terus apa sin kostan? Udah. Lanjut ke manfaat. Buat apa Kak kita belajar trigonometri? Kalau aku tanya kalian, selain trigonometri, kalau aku sebut segitiga siku-siku, kalian ingat apa? Ingat konsep atau rumus apa coba? Selain trigonometri, apa? Materi di segitiga siku-siku. Rumus luas. Oke, Pitagoras. Nah, apakah kalau kita udah belajar trigono, Pitagoras kita lupain? Ya enggak. Pitagoras itu apa? Misal kalau kita punya segitiga siku-siku, ada A, ada B, ada C. Ini kan nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Apa? Hubungan sepanjang sisinya ya. Kita belum melibatkan sudutnya. Oh, kalau kita dengan Pitagoras, ilmu di SD atau SMP itu, kita bisa tahu kalau punya segitiga siku-siku itu ada hubungan antara sisi-sisinya. Nah, beranjak makin dewasa, makin naik level belajarnya, kalian sekarang belajar. Oh, ternyata kalau di segitiga siku-siku, nggak cuma sisinya loh, bahkan sudutnya itu juga punya hubungan dengan sisinya. Hal pentingnya dari konsep ini bahwa perbandingan sisi pada segitiga siku-siku untuk satu sudut yang sama itu tetap terlepas ukuran segitiganya. Contoh ini ada segitiga siku-siku dengan perbandingan 3, 4, 5. Mungkin yang
belajar fisika nggak asing sama ini ya. Tetanya itu 37 derajat. Ini masuk ke sudut yang istimewa. Nanti kalau segitiganya lebih gede, tapi tetanya sudutnya sama, perbandingan sisinya pasti sama. Jadi kalau misal kalian nanti ketemu segitiga siku-siku, oh tahu tetanya, misal 30 derajat, terus tahu sisi sebelah sini berapa, misal 2. Ditanya X-nya berapa, atau ditanya Y-nya berapa di sini. Kalau kalian tetap nggak belajar trigono hanya terpaku ke Pitagoras, kan nanti ketemu kayak gini, kalian bakal nggak cukup infonya Kak. Kita perlu tahu sisi yang lain biar bisa ngitung. Nggak bisa Kak kalau cuma modal dua ini. Nah, dengan trigono kalian bisa. Jadi manfaat belajar trigono yang pertama ini, kita bisa menyelesaikan masalah terkait dengan segitiga siku-siku. Kalau di kehidupan apa? Ada nanti istilah sudut elevasi. Pernah dengar nggak? Atau baru dengar? Misalnya ada orang ngukur tiang. Mungkin yang anak pramuka mungkin yang lebih itu ada alatnya, kompas gitu buat ngukur gitu. Kalian bisa loh mengukur tinggi sebuah pohon atau sebuah tiang nanti hanya bermodal misalnya apa tongkat kan gitu. Pakai tongkat berapa nanti membentuk sudut tertentu gitu. Dengan modal ini jarak kalian ke tongkat, jarak ini ke sini, sudutnya berapa, tinggi tongkat, kalian bisa ngitung tinggi tiang atau tinggi pohon tanpa mengukur langsung tinggi pohonnya. Itu manfaat yang pertama. Dan manfaat-manfaat lain. Di bangunan, mungkin yang mau ke teknik sipil atau teknik apapun, belajar gambar teknik, pasti kepake yang kayak ginian kan. Oh, kenapa nanti, terutama di fisika ada diagram gaya, kalau kalian ingat ya, ada kayak diagram gaya tuh ini yang paling gampang. Ada beban, nanti gaya beratnya ke bawah kan, tapi dia punya gaya ke sini sama ke sini. Ini kan perlu trigono juga. F sin theta berapa, F cos theta berapa. Oh, kalau bangunan ini tuh nanti kekuatannya kayak gini, diukur kayak gini. Itu kepake di kehidupan. Tapi orang-orang yang berkecimpung di bidang itu lagi-lagi. Buat yang nggak berkecimpung di bidang itu, buat apa, Kak? Ya ini tadi, kalau kalian nggak berkecimpung, minimal buat lolos UTBK, bisa ngerjain soal. Atau ya tadi, berpikir terstrukturnya. Oh, kalau ketemu masalah kayak gini, karena Pitagoras tidak menyediakan solusi itu, oh kita beralih ke trigono yang menyediakan solusinya. Jadi itu buat manfaat atau sorry definisi trigonometri yang pertama. Trigono itu adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Di segitiga siku-siku ada nama-nama sisi, ada depan, miring, samping. Penamaannya terkait sama sisinya, sorry, sudutnya. Berarti kalau misal tetanya atau alfa di sini misalnya, sin alfa itu beda dengan sin theta. Alfa depannya itu, sorry, aduh, bentar ya. Kenapa itu? Maaf, tiba-tiba ke close. Berarti, sorry, sorry, sorry. Balik ke sini. Nah, misal alfa di sini, depannya itu beda. Bukan ini, tapi ini depannya alfa. Yang miring tetap, miring itu yang paling panjang. Sampingnya ini. Jadi pertama harus tahu nama-namanya, terus tahu definisinya. Oh, sin itu perbandingan depan dengan miring. Cos samping dengan miring. Tan depan dengan samping. Dan seterusnya. Ada yang mau tanyakan dulu terkait dengan definisi trigonometri terhadap atau definisi yang menggunakan segitiga siku-siku? Bapak ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjutin? Habis ini kita ke contoh soal. Ada yang mau nanya dulu terkait definisinya? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita ke contoh soal. Inilah contoh soal di tahun 2023. Ini yang
keluar di tahun 2023. Berarti samping itu udah pasti yang nempel. Iya, bener. Atau simpelnya samping itu yang paling, sorry. Iya, samping yang nempel, bener. Pokoknya selain depannya. Kalau ini kan nanti, kalau H depannya ini. Dan seterusnya. Oke, ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum ke contoh soal? Atau kita contoh soal dulu, baru nanti sesi tanya jawab lagi? Iya. Pokoknya kuncinya tadi yang paling gampang itu depan. Depan itu yang menghadap sudut. Samping selain depan gitu aja. Kan cuma tiga sisi. Miring pasti yang paling panjang. Depan itu yang di hadapannya. Sisanya samping. Itu aja. Oke, ada yang mau nanya dulu? Mungkin habis ini kali ya. Di sesi soal ini. Kita ke soal dulu. Ini soal tahun 2023. Buat bisa ini, kalian hanya perlu definisi dasarnya. Coba lihat. Cos H sama dengan 1/5 akar 6. Ditanya sin cos tan. HF. Mana yang benar? Oke, buat ngecek yang pertama. Sin F. Tadi definisi sin itu apa? Perbandingan antara sisi depan dengan samping kan ya? Sorry, depan dengan miring. Kalau kayak gini, sin F-nya apa per apa? Coba tulis di kolom chat. Apakah GF per HF atau GH per HF? Coba. Sin F itu apa? Coba jawab. Bisa di chat atau on mic, Mas. Sin F itu apa? GH per HF. Oke, udah pada paham ya. Terus jadi depannya oh ini GH per HF. Berarti kalian buat ngecek yang pertama itu perlu GH dan HF. Nah, sekarang gimana cara tahu GH sama HF? Kalian punya informasi cos. Cos itu apa? Cos kan samping per miring. Sampingnya H apa? Sampingnya H. Sampingnya GH. Oh berarti ini adalah GH per HF. Diketahui kan? 1/5 akar 6 atau akar 6/5. Oh berarti GH-nya itu akar 6. Ininya 5. Berarti GH per HF akar 6/5. Kalau dikuadratin 6/25. Maka yang pertama benar. Lanjut yang kedua sin H. Apa sin H itu? Depan per miring. Depannya H adalah GF. Nggak ada, Kak. Kalau kalian ketemu soal apapun matematik, ketika misal, oh, segitiga siku-siku, jangan cuma mikir ke satu materi, tapi materi apapun yang terkait hal itu. Apa materi selain trigonometri tadi? Ada Pitagoras kan ya? Gimana kalau kalian terapkan ke segitiga ini, Pitagorasnya? Apa kuadrat ditambah apa kuadrat sama dengan apa kuadrat? GF kuadrat plus GH kuadrat sama dengan HF kuadrat kan? Coba kalian hitung sekarang berapa GF-nya. Aku kasih waktu buat ngitung. Ada yang udah ngitung? Akar 19. Dari mana? Ya, tinggal dimasukin aja. 25 sama 6 dikurangin 19 diakarin. Oh, udah ketahuan, udah lengkap. Maka nanti info atau soal-soal ini ya bisa kalian cari. Berarti apa? Akar 19/5 kuadratin 19/25. Benar. Cos F 19 ini benar juga. Tan H tangan depan per samping 19/6 salah ya kebalik.
Sehingga yang benar adalah yang A. Udah di tahun 2023 hanya modal definisi dasar sama Pitagoras, kalian dapat satu soal. Ini semenit mungkin banget kan? Nggak yang harus jago banget biar semenit. Nggak perlu rumus-rumus cepet itu buat semenit. Iya kan? Ada yang mau nanya dulu mungkin? Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada atau paham, coba sampaikan. Kak, sin kuadrat A sama sin A kuadrat. Oke, pertanyaan yang bagus. Sin A kuadrat, kuadrat di sini dengan sin kuadrat A, apakah beda? Iya, beda. Tapi kalau di sin jarang, ini jarang. Bagian ini tuh jarang. Kalau ini itu yang kuadrat ininya ya. Tapi kalau sin kuadrat itu sin A yang dikuadratkan. Mungkin lebih banyak kalau di logaritma kali. Kalau log A kuadrat dengan log kuadrat A. Kalau ini itu log A yang dikuadratin. Kalau log A kuadrat ini yang bisa pakai sifat logaritma ya. 2 log A gitu. Nah, kalau log sering, tapi kalau sin jarang. Tapi iya benar. Kalau sin A kuadrat, kuadratnya di A, maka dalamnya yang dikuadrat. Tapi kalau kuadratnya di sini, di depannya sin, maka sin A atau keseluruhan sin yang dikuadratin. Terjawab, Gigi. Kak, makanya kenapa akar 6 tambah akar 5, akar 6 tambah 5 sama dengan akar 19. Pitagorasnya. Oke, jelasinnya. Iya, Pitagorasnya. Nih. Kan kalau kita masukin GF-nya, kita nggak tahu. GF kuadrat. GH kuadratnya adalah akar 6 yang dikuadratkan. Sama 5 kuadrat. Berarti GF kuadrat 6 sama dengan 25 gini kan. Berarti GF kuadrat adalah 25 kurang 6 kan. 19. Udah deh. Diakarin. Gitu. Atau masih bingung, Yasmin? Sudah terjawab? Mungkin kamu lupa ngewadratin tuh. Kok plus 5? Harusnya bukan plus 5. Aman ya, Yasmin ya? Oke. Yang lain, silakan. Nggak apa. Jangan takut pertanyaan kalian, pertanyaan receh atau apa. Nggak. Tidak ada pertanyaan receh. Ada sih, tapi nggak akan aku jas di sini. Aman. Nggak apa-apa. Tanya aja. Pertanyaan yang bagus itu muncul setelah kita sering bertanya. Karena lagi-lagi bertanya itu skill, kemampuan. Nggak apa. Oke, belum ada yang mau nanya dulu? Kalau belum ada, di sini kita latihan lagi. Tapi sebelum itu, aku mau sedikit promosi. Jadi, Nakamatika lagi open buat tutor bulan Februari. Nanti ada 10 meet di bulan ini. Nanti kita mulai mungkin di, kalau nggak besok, ya lusa, Sabtu atau Minggu. Nanti ada semua subtes, cuma nanti tapi kayaknya 60%-nya atau 70%-nya PKPM ya. Masih ada promo, silakan nanti dicek di pinned tweet atau kalau mau nanya nanti bisa DM aja di Twitter. Buat jadwalnya nanti aku update lagi. Kemungkinan besar umumnya jadwalnya di setiap minggu ada 3 sampai 4 meet atau bahkan 2 3. Jadwal nanti ada di weekend saat weekend 2 atau satu, weekdays 2 atau satu, weekend sama weekdays. Detailnya nanti silakan ditanyain lagi di DM. Itu aja. Apakah nanti harus ikut semua? Bisa ikut satuan. Yang satuan nanti silakan tanya juga. Jadi cuma mau ngasih tahu aja. Barangkali nanti kalian berminat. Oke, kita lanjutin lagi untuk soal
yang kedua. Buat contoh soal kedua, aku mau kasih waktu kalian dulu 2 menit. Nanti coba tulis di chat jawabannya apa. Materinya sama. Silakan dicoba ya ini. Nanti kalau udah nemu jawabannya tulis di chat. Sambil aku jawab pertanyaan yang ini. Apakah ada sesi khusus bahas soal aja? Iya, nanti ada bahas soal aja, ada materi. Di setiap materi nanti ada soal. Mungkin nanti di bulan Maret atau Februari akhir kita udah full bahas soal. Tapi buat Februari ini mungkin ada beberapa materi yang akan kita bahas. Itu ya. Eh, dan nanti, oh ya aku lupa ngasih tahu. Di kelas itu nanti kalian bisa nanya soal di luar Meet, nggak harus ketika Meet aja. Nanti bisa chat ke WA nanti, ke WA aku. Nanti akan aku jawab semua pertanyaan kalian nanti. Per subtes enggak, kalau ikut yang paketan nanti udah include semua, include semua sesuai jadwalnya. 10 menit itu nanti. Dan kalian juga bisa nanya di luar Meet. Nggak harus nanya soal, nanya materi, even nanya pilihan jurusan, aku juga open. Oke, Kang Aya udah menjawab. Yang lain silakan coba dihitung juga sebelum aku bahas. Silakan coba dulu. Yang lain gimana? Kang Aya aja yang udah menjawab. Yang lain gimana? Perlu kita bahas? Oke, masih proses. Silakan. Oke, aku sambil minum dulu. Jadi inilah soal yang keluar di tahun 2023. Sesimpel ini trigononya. Makanya di awal tadi aku ulang ke kalian kan. Ubah mindsetnya dulu. Bahwa trigono itu bukan trigono yang aneh-aneh. Iya, itu trigono aneh-aneh. Ada, tapi di UTBK, SNBT terutama. Kalian nggak perlu trigono aneh-aneh itu buat bisa ngerjain. Gampang soalnya. Trigono basic aja. Ada lagi yang menjawab? Coba. Kang Aya udah dapat E tadi. Yang lain apakah sama? Oke, E juga. E juga. E. Nah, jadi ya udah pada buka bentuknya segitiganya begini sih sampulnya. Oke, habis ini kita bahas ya. Oke, nah hampir sama kan tipenya. Kalian dikasih satu trigonometri dan segitiga siku-siku, disuruh ngecek mana yang lainnya. Sama kayak tadi. Pertama mulai dari tan E dulu. Apa tan itu? Tan itu perbandingan sisi depan dengan samping kan ya. Kak kok dua? Mana sisanya? Ya, ingat kalau pecahan tapi nggak ditulis berarti bawahnya satu. Kita bicara tan E. Kalau E itu apa? Depannya yang pasti ini kan, depan, hadapannya, DF. Sampingnya selain yang miring, BI. Oh, berarti ini dua, ini satu. Maka FE bisa kalian cari pakai Pitagoras, akar 5. Udah semua ketemu. Sin F. Sin F depannya kan satu. Satu per akar 5. Nah ini mungkin ketambahan dikit merasionalkan. Akar 5 per 5. Oke benar. Cos F 2 per akar 5. Ya benar juga.
Cos E 1/5 benar juga. Tan F depan per samping 1/2. Benar. Iya. Jadi habis tadi sampingnya mana? Tergantung sudutnya ya. Samping depan samping itu tergantung sudutnya. Depan itu yang di hadapan, samping ya yang lainnya atau istilahnya nempel tadi boleh. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? All clear? Oke, Mas. Jadi cuma gitu aja buat soal tahun 2023. Nah, di tahun 2024 itu yang kayak gini yang keluar. Nih, di tahun 2024 kayaknya aku belum copy ya soalnya. Di tahun 2024 itu soal yang keluar nih di PM. Jadi trigono yang tadi itu nggak ada di tahun 2024 di PK. Soal PK-nya setauku nggak ada trigono deh, kayaknya. Tapi trigononya keluar di PM. Mungkin yang tahu nol ikut UTBK, gelombang awal terutama nggak asing sama soal air hujan itu. Coba, ada yang tahu nol ikut UTBK dan nggak dapet soal air hujan ini? Ada dua sih, air hujan ini. Oh, gelombang dua. Lintasan itu nggak pakai. Atau ini, yang soal ini gelombang berapa ya? Yang ini, kolam ini. Satu apa dua? Biang lala dapat. Oke, biang lala juga ada dikit trigono harusnya. Lintasan bukan trigono. Kalau ini yang pakai trigono. Kalau nggak salah di gelombang awal ini. Tapi yang gelombang awal pun ngikutin kan perkembangan di timeline. Ya, rame kan tahun lalu soal air hujan ini. Ngitung air hujan, disuruh ngitung air hujan. Ya, aku kan bahas dikit. Lingkar perut ibu hamil. Katanya hoax. Iya, aku kan bahas dikit. Nah, jadi ada konsep air hujan di sini. Ditanya, jika hujan turun dengan butir hujan dengan radius akar 2/5, sorry, per pi milimeter, jumlah butir hujan yang diperlukan untuk membasahi sebuah atap paling sedikit berapa butir? Jadi, di sini ada informasinya bahwa kalau mau basah, itu luas daerahnya harus kurang atau sama dengan jejak luas butir hujan. Jadi, yang paling penting di sini nanti kalian harus tahu luas atap sama nanti luas jejaknya kan ya. Bangun. Eh, halo? Plastik-plastik sampahnya. Aduh, aduh. Tor. Oke. Luas atapnya sama luas jejak hujannya. Nah, jejak hujan nanti ada infonya kalau dia jatuh di tempat yang horizontal itu nanti membentuk lingkaran. Kalau di atap yang miring membentuk elips. Berarti apakah kita harus pakai elips? Atap kan miring. Berarti kita pakai elips dong. Ya, bentar. Di intinya ini. Di mana trigononya di sini? Oke, kita udah tahu nih mau cari luas atap sama jejak hujan. Kalau pakai bidang miring, kita pakai elips.
Kalau datar, kita pakai lingkaran. Kalian tahu rumus luas elips? Atau ada yang pernah belajar elips di SMA, di matematika? Yang ke-13 mungkin pernah belajar di minat. Tapi kalau yang IPS mungkin atau yang Kumer pernah belajar luas elips nggak? Coba. Aura pernah tapi lupa. Oke. Yang belum pernah, ada nggak? Harusnya mostly dari kita nggak pernah. Tapi kalau luas lingkaran pernah ya. Luas lingkaran. Harusnya semua tahu. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Buat yang belum tahu, luas elips itu nanti ada kaitannya sama, aku lupa juga. Ada pokoknya nanti sumbu mayor sama sumbu minor gitu. Nah, terus apakah kita harus pakai ini, Kak? Ya, enggak. Kalian dikasih informasi lagi di sini. Jika butir hujan, jadi jejak butir hujan akan menutup bidang ABCD, bidang miring ini, jika jejak itu menutup bidang ABC aksen D aksen atau menutup bidang proyeksinya. Jadi, kita itu bisa menggunakan yang lingkaran. Caranya gimana? Ya kita nggak pakai atapnya, tapi kita akan menggunakan luas proyeksi atap. Luas proyeksi istilahnya. Nah nanti kita pakai N kali luas lingkaran. Jadi kita nggak pakai ini, tapi kita pakai proyeksi. Nah, trigonometri kepake di mana? Kepake di sini, proyeksi atapnya. Kalau kalian bingung bayangin proyeksi, ini anggap atap miringnya yang ABCD. Yang A, B, C, aksen B, aksen itu proyeksinya. Simpelnya dijatuhin gitu. Jadi kalau ini misal atapnya ya, misal katakanlah ini rumah nih, ini atapnya. Proyeksi itu adalah ini kalian tarik atau dibuat segitiga siku-sikunya gitu, dibuat apa sih namanya bangun ruang yang kayak gini tuh prisma, dibikin prismanya, mengambil sisi yang ininya gitu, diambil sisi yang tegaknya gitu, yang datarnya. Jadi biar kita nanti cukup pakai ininya aja, lingkarannya. Nah, atapnya kalau tampak depan kan kayak gini. Tetanya di sini BTW ya tetanya atau alfanya. Kalau kalian tahu bidang ini miringnya, cos alfa ini. Kalau aku buat ini A, ini B, ini C, cos alfa sama dengan apa? A per C kan ya. Nah, kita akan pakai A-nya, kita nggak pakai C-nya nanti. C-nya kan 2,5. Cos alfanya 2/5. Berarti A-nya berapa? Satu kan ya? Bukan 0,5. Pengalinya 0,5. Tapi A-nya satu kan. Ini kan tinggal kali silang aja. Atau pakai pengali, perbandingan, serah pakai apa. Nah, berarti luas atapnya itu kita nggak pakai luas yang 4 kali 2,5. Tapi kita pakai 1 kali 4. Kan ininya sama tetap ya. 4. Tapi kita beda. Tadi kalau pakai atap yang miring itu 4 kali 2,5. Kalau proyeksi atap, apa di sini luas proyeksinya, luas proyek atap itu hanya 1 dikali 4. Nah, luas jejak hujannya itu nanti pakai luas pi r kuadrat. Di soal diketahui kan, jari-jarinya 2/pi. Sehingga nanti 1 kali 4, 4 meter persegi.
hati-hati satuannya, ini pi kali 2 per pi. Ini kan, tahu ini milimeter. Sehingga nanti banyak butir hujannya adalah 4 meter persegi per 2 milimeter persegi. Ini tinggal apa? Gunakan konversinya ya. Ada yang masih bingung konversi satuan? Ini nanti 4 juta bagi 2 atau diperlukan 2 juta jejak hujan dengan jari-jari sekian buat membasahi atapnya. Jadi kita hanya mencari luas proyeksi atapnya. Disinilah peran trigononya kepakai. Jadi nggak ada tuh trigono-trigono yang aneh-aneh gitu. Cukup trigono yang simple gini aja. Ada yang mau tanya dulu? Oke. Kalau paham, ketik paham. Kasih paham. Oke. Kalau paham, ketik satu atau ketik paham. Yang mau nanya, silakan tanya. Coba. Ingat, jangan disimpan ya. Kak, tadi itu N di bawah. Oh, sorry. N itu apa? Ini ya. Sebuah daerah itu kan nanti dikatakan basah kalau ini kan ya. Kalau luasnya sama atau kurang dari jejak butir hujan. Jadi ini N itu nggak ada karena gini. Kan simpelnya gini kan. Kita itu pengen luas luas atap luas atap sama dengan luas jejak hujan kan ya. Atau N kali luas jejak. Kita pengen cari N kan. Nah, kita bagi gitu. Sorry, ini dari definisinya tadi, definisi ini. Nah, dikembangkan. Oh, kalau bahasa itu kan harus sama minimal. Makanya ada N-nya tadi. Kita nyari N. Terjawab Quincy atau mau naik dulu? Atau mau follow up lagi? Tadi A per 2,5. Ini dapat dari ini ya. Kan cos alfa itu kan samping per miring. Miringnya adalah atap ini kan. Lebar atap ini miringnya. Sampingnya kita pengen cari. Sampingnya apa? Lebar proyeksi tadi. Itu ya, Ahmad Khalil Abdul. 2,5 dari tadi. Kira volume space. Ya, volumenya ini buat gambaran aja. Buat kalau di dimensi 3 itu ada bagian abstraksi atau membayangkan. Ini biar lebih ke gambar aja. Ya, kita nggak ngitung volumenya. Kita hanya ngitung, nah, sisi dari prisma. Volume ininya. Bangun ruang prisma. Sorry. Terjawab ya, Kanzu. Oke, kalau jawab. Berarti luas tutupannya enggak. Yang satu itu ini. Yang satu itu luas ini proyeksinya. Bayangin prisma. Kan prisma punya 3 sisi kalau segitiga ya. Sisi tegaknya. Yang miring sama yang siku-siku. Kalau kita buat prisma segitiga siku-siku. Kita menghitung luas sisi yang tegaknya. Atau istilahnya luas proyeksinya. Satu itu panjangnya ini. Lebarnya. Karena sama luas proyeksi atap. Iya. Heeh. Jadi kan kalau kita pakai bidang miring. Kita terkendala. Ngitung elips tuh. Males kita kan. Nah ini lagi-lagi manfaat matematika. Kita kalau mau ngitung pakai bidang miring, kita harus pakai elips. Kita cari yang lain. Diberikan juga di soal bahwa kalau pengen tahu bidang apa sorry luas yang menutup bidang miring itu juga bisa dengan ini. Kalau proyeksinya ketutupan, bidang miringnya juga ketutupan. Jadi kita switch.
Kalau orang-orang atau oknum tutor bilang ini cara cepet, padahal enggak. Kita nemu masalah, oh kita pengen cari solusinya, gitu. Terjawab Quincy. Jadi kita nggak menghitung atap miringnya karena kalau yang miring kita pakai elips, kita pakai proyeksi biar pakai lingkaran aja. Lingkaran kan lebih gampang dicari luasnya. Terjawab Quincy atau kalau mau nanya silakan nanya lagi. Pi per 2 pi, pi kali 2 pi dari mana? Pi r kuadrat, R-nya adalah akar 2 per pi. Pi, pi kali 2 per pi. Terjawab Aura? Yang lain juga selalu kalau mau nanya, habisin jatah tanyanya di sini. Luas tutupan itu maksudnya, iya, harus sama. Jadi tertutupi kan harus sama gitu. Oke, yang lain kalau mau nanya silakan. Atau udah aman? Kalau paham, coba ketik satu. 2 per pi akarnya, iya betul dikuadratin. Nah, akarnya hilang. Kenapa bisa hilang? Cek lagi materi eksponen. Bukan dihapus ya, dikuadratin. Oke, ada yang mau nanya dulu? Tanya lagi. Kalau belum ada dan bisa kita lanjut, coba ketik satu. Satu. Atau paham di chat. Nah, di sini kita akan dikit ngelanjutin tentang tadi ya. Kita kan tadi udah belajar tuh definisi trigono terkait segitiga siku-siku. Terus buat apa Kak kita belajar definisi yang lain? Apa nggak cukup definisi trigono yang udah ada itu? Nah, kenapa kita perlu belajar definisi lain? Kalian, terutama mungkin yang belajar di mat lanjut ya, pasti kita pernah ketemu sin tapi sudutnya bukan mentok 90 kan. Ada sin 120 derajat. Ada, sorry, kok sama dengan sin 120 atau cos 240 derajat. Pernah kan ya? Ke aturan cos kira-kira Nah, aturan cos itu nanti ada. Nanti di akhir, kalau ingetin aku. Tapi itu kalaupun keluar, eh, apes aja kali. Ya ada, tapi nanti habis ini. Aku mau bahas sedikit. Kita udah belajar aturan atau definisi dari segitiga, siku-siku untuk trigono. Terus kenapa kita perlu belajar definisi yang lain? Nah, aku akan mulai dengan pertanyaan itu. Buat kalian yang belajar trigonometri atau matematika lanjut atau fisika bahkan gelombang, kalian pernah ketemu ginian kan? Sin 120, cos 240 atau tan 300. Pernah ketemu nggak? Mungkin yang belajar trigono yang basic nggak pernah ketemu. Tapi buat yang materi penerapan, pernah nggak ketemu materi atau sin kayak ginian? BTW ini istimewa. Harus 20 istimewa. 20 istimewa. Oh iya, thanks udah ngingetin istimewa. Aku mau sedikit nambahin. Buat kalian yang tadi, selain paham definisi, tambahan juga harus hafal ya sudut istimewa kalau bisa. Istimewa tuh kalau di 0 sampai 90 ada 0, 30, 45, 60 sama 90. Ini ya, tolong dihafalin sin kostannya. Dipahamin, sorry. Ya nanti minimal sampai hafal. Tuh ya. Nah,
Kalau kita hanya berpegang ke definisi segitiga siku-siku, kan nggak mungkin ada kayak gini. Ingat, segitiga itu sudutnya berapa? Misal aku punya segitiga A, B, C. Sudutnya kan nanti terbatas di berapa? 180 kan? Kalau salah satu 90 maka trigonometrinya harusnya terbatas di 90 kan? Harusnya nggak ada trigono yang harus 20, 240, 300 itu nggak ada. Nah, kenapa kok ada itu nanti muncul karena definisi yang lain, yaitu apa? Definisi yang kedua. Jadi kalau kalian hanya paham definisi segitiga siku-siku, nggak bisa tuh belajar definisi atau belajar sin yang lain. Biar bisa atau biar tahu, nah ini masuk ke definisi yang kedua, yaitu definisi trigonometri sebagai lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 titik asal dan punya jari-jari satu. Pada definisi ini, sin itu bukan lagi perbandingan depan miring, cos bukan lagi perbandingan samping miring, tan juga bukan perbandingan depan samping. Tapi sin itu adalah koordinat X dari lingkaran satuan. Sorry, sin itu koordinat Y atau koordinat vertikalnya. Cos itu X-nya, tan itu Y per X. Kalau mau dihubungkan dengan segitiga siku-siku yang tadi, digambar kayak gini bisa. Oh, dibuat segitiga siku-sikunya. Tapi bukan itu yang utama. Ini pengembangan gabungannya aja. Definisi utamanya adalah bahwa sin itu koordinat vertikal atau Y-nya, cos itu X-nya, tan itu Y per X-nya. Kalau pakai definisi ini, maka kalau mau tahu sin 120 gimana? Ya tinggal tarik aja sudutnya 120 di mana. Di sini kan, kalau mungkin 120. Nanti ada XY-nya. Oh ini. 240 di mana? Di sini. Kalau kayak gini kan nanti semua ada tuh sudutnya. XY-nya gimana? 300 di mana? Di sini. Jadi nggak lagi tuh terbatas. Mana segitiganya? Ya nggak perlu segitiga. Kita sekarang udah pakai definisi ini. Ini mungkin nggak pernah diajarin di sekolah. Atau nggak semua sekolah diajarin ini. Entah gurunya ke skip atau apa. Jujur aku dulu juga nggak tahu ini. Guruku dulu nanginya gini, kalau harus 20 gimana? Oh langsung gini nanti. Harus 20 misalnya. Buat segitiganya kayak gini. Lah kok bisa? Orang ini sudutnya kenapa segitiganya yang ini? Itu aku entah aku yang nggak merhatiin atau guruku yang ke skip neranginnya. Coba yang masih hadir di sini, kalian diajarin nggak di sekolah definisi ini? Soalnya aku dulu nggak diajarin, jujur. Sorry, mungkin bukan nggak diajarin. Aku yang nggak dengerin atau guruku yang ke skip. Mungkin aku ambil yang kedua aja. Aku yang nggak dengerin. Guruku jelasin, aku yang nggak dengerin. Oke, Evania nggak ada, Raf nggak ada, yang lain, Nesya nggak ada. Ada nggak yang diterangin coba? Padahal ini penting sebenarnya. Karena nanti penerapan-penerapan yang lebih advance sekarang itu pakai ini. Di gelombang itu pakai ini nanti. Kenapa kok ada sin 120? Kenapa ada cos ini? Itu definisi ini. Tapi syukurnya di Trigono yang UTBK nggak perlu buat paham ini. Tapi ini penting, terutama kalau kalian nanti berencana ngambil jurusan yang STEM nanti ya. Paham definisi ini penting. Tapi kayaknya di mid hari ini
nggak akan kita bahas. Aku mau kenalkan ke kalian dulu aja. Kenalan dulu aja. Ada definisi ini, gitu. Nah, nanti buat paham aturan kos sama aturan sin, aturan kos mungkin terutama. Kan kalau tadi kita bicara segitiga siku-siku ya. Nah, aturan kos dan aturan sin nanti itu ini untuk segitiga sembarang. Di segitiga sembarang kan tidak semua sudutnya siku-siku kan. Ada sudut tumpulnya nanti. Ini misalnya. 20, 30, 60. Jadi buat paham aturan kos sama aturan sin, ya harus tahu ini dulu. Nah, ini udah aku bahas di kelas bulan Januari. Kalau kalian ikut Februari ada recordingnya. Mungkin nanti di next yang free class aku bahas yang ini lanjutannya. Kalau sekarang kayaknya nggak kebahas deh. Soalnya udah cukup lama kita kelas, sudah 1,5 jam. Kalau lama-lama itu nanti nggak efektif. Aku sendiri udah capek, kalian juga nanti kebanyakan nanti. Kalau mau nanti mau cari di internet ini trigonometri lingkaran satuan, silakan cari penjelasannya. Dengan kalian paham ini ya, nanti itu nge-save otak kalian buat menghafal ini hubungan antar kuadran. Sorry, aku buka ini ya. Bikin trigonometri antar kuadran ini. Ini ada rumusnya kan? Ya, berapa rumus nih? Satu kuadran ada 6 rumus. Sorry Bu, 6 rumus kalau kita nggak pakai kotan kosek. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 4, 24. Ini nggak perlu kalian hafalin. Kalau kalian udah paham konsep trigono yang lingkaran satuan. Sepowerful itu. Selain nanti juga kepake atau minimal tahu kenapa kok ada trigono yang harus 12 macam. Ini bisa kalian skip kalau udah paham yang ini. Tapi nggak akan kita bahas hari ini. Kita stop, kita cukupkan dengan sampai sini aja. Itu dulu mungkin ada yang mau tanyakan dulu terkait meet malam hari ini. Jadi malam hari ini kita belajar definisi dasarnya. Oke, bentar. Tadi aku sempat ada janji buat bahas di akhir ya. Yang contoh penurunan tangan tadi ya. Buat satu contoh penurunan tangan. Atau ntar deh aku tambahin itu aja nanti. Nanti materi sama coret-coretannya di-share di itu apa di drive nanti ada drive-nya, link drive-nya nanti di channel yang WhatsApp itu juga. Oke, ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum kita akhiri meet buat malam hari ini? Atau aku tadi belum ada janji nggak aku? Kayaknya nggak ada sih. Ada nggak aku janji buat apa di akhir meet? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak? Kalau ada tolong diingetin. Pembuktian rumus operasi tan. Oh iya, sorry. Bentar, bentar. Pembuktian rumus operasi tan. Ya. Tan A plus B berarti ya. Yang yang ini ya. Iya, benar ini atau enggak? Oke. Nah, tadi aku kan sempat sebut kalau ada rumus yang perlu dihafal mana Kak? Dua ini aja. Aku tunjukin yang tan. Dari mana kita bisa buktiin? Pertama, kita mulai dengan, oke, tan A plus B kali ya.
tan itu apa? Tan itu kan depan per samping. Atau ada juga ini kan, tan itu sin per cos. Ini kan definisi yang dasar juga ya. Sehingga kalau tan A plus B apa? Ya, sin A plus B per cos A plus B. Ini kan. Nah, terus jabarkan sin sama cosnya. Sin itu sin cos cos sin. Kalau cos itu cos cos sin sin. Sampai sini sebenarnya udah cukup. Mana Kak nggak mirip? Nah, disinilah kreativitas dikit. Kalau semua ini aku bagi dengan seper cos A cos B, kan ntar beda dong. Enggak. Kalau dikali atas bawah kan sama aja kayak mengalikan dengan satu kan. Tidak mengubah nilai, kita mengubah bentuk aja. Sehingga dapat apa nanti? Penyebutnya, dari pembilangnya sin A cos B per cos A cos B. Sebelah sini cos A sin B per cos A cos B. Penyebutnya cos A cos B, cos A cos B min sin A sin B per cos A cos B. Yang sama coret. Ini kan bagian paling menyenangkan. Coret, coret. Tinggal sin A cos A apa? Tangan A. Sin B cos B tangan B. Satu min sin A cos A tangan A. Sin B cos B tangan B. Terbukti kan? Tan A plus tan B satu min tan A tan B. Tuh. Kalau min ya tinggal nanti pakai A min B, A min B. Itu contohnya ya. Nah, semua rumus-rumus, nggak semua, hampir semua ini produk to sum, sum to product. Ini sin 2 cos 2 theta, tan 2 theta. Bisa kalian turunkan. Modalnya cukup definisi yang standar. Tadi sin demi kosami, sin tan, tan sama dengan sin per cos. Sama dua ini. 4 kalau A plus dihitung. Plus minus dihitung. Bisa diturunkan. Ntar lama-lama kalau udah menurunkan sering, hafal pasti nanti. Itu ya contohnya ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau ada janji yang belum aku tepatin di akhir meet? Ada lagi nggak selain pembuktian rumus? Ada nggak? Kalau belum ada, kita akhiri meetnya. Kalau masih ada, tolong diingetin. Ada nggak janji yang belum aku tepatin di akhir meet? Atau kalau kalian mau nanya, silakan. Nggak harus tanya terkait matematik atau trigono. Tanya apapun, silakan. Aku kasih waktu 10 menit. Mungkin. Silakan kalau mau nanya-nanya. Itu tadi contoh penurunan tan A plus B dengan modal sin A plus B sama cos A plus B. Pembobotan tuh real nggak Kak? Aku udah pernah bahas, tapi aku bahas lagi. Di UTBK ya, kalau SNBP hoax tuh. Yang tahu pembobotan SNBP tuh nggak cuma panitia. Pembobotan UTBK. Eh, pembobotan skor. Ini tuh nyata, tapi menurutku nggak signifikan.
Pernah ada yang nyebut seminar dari UI resmi. Ada memang. Tapi yang tahu itu prodi bersangkutan. Beda kalau dulu ya masa-masa ada TKA. Pembobotan itu lebih enak kita ngira-ngiranya. Oh kalau teknik ya fisika gitu kan. Sama matematik mungkin. Kalau kedokteran, oh ya kimia bio. Kalau misal akuntansi, ya ekon mungkin. Kalau psikologi mungkin lebih apa ya, sosiologi mungkin ya. Ya kurang tahu lah. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau TPS sekarang itu semua kepake. Jadi pembobolan itu ada tapi nggak signifikan. Daripada mikir-mikir pembobotan, mending kejar rata-rata yang tinggi banget. Rata-rata ini rata-rata umum. Dijumlah semua terus dibagi gitu. Jadi kalau misal kalian ngerasa PKPM kurang dan ngerasa belajar PBM atau yang bahasa Inggris lebih cepat, LBI, PBM, PPU, Indo, kalian lebih kuat belajar di sana, ya udah kuatin dulu belajar yang kekuatan kalian itu, PKPM-nya jangan ditinggal, tetap dipelajari tapi tidak harus target tinggi banget. Dikejar rata-rata yang tinggi aja. Pembobotan itu ya ada tapi tidak harus kalian pikirkan sekarang karena nggak signifikan. Ini nanti baru dihitung kalau kalian nilainya mepet-mepet gitu. Kalau rata-ratanya jauh, satunya 700, satunya 600, meskipun katakanlah ya, ini misal jurusan teknik nih atau aktuaria mungkin. Meskipun ini yang 600 ini itu PKPM-nya 900, tapi yang lain anjlok, yang ini PKPM-nya misalnya cuma 700 tapi yang lain stabil gitu rata. Ya ini yang lolos. Banyak kejadian tahun lalu. Kecuali kalau tipis, misal 700 sama 680. Nah, mungkin baru ini yang dilihat gitu. Tapi kalau jauh banget, selisih 100 atau selisihnya mungkin 750, nggak ngaruh-ngaruh banget pembobotan itu. Udah mah capek kalian cari prodi bersangkutan loh. Silakan kalau mau cari. Ya udah kejar rata-rata tinggi bang. Karena kan UTBK yang baru atau SNBD ini kan TKA dihapus biar apa katanya kan mengukur kemampuan belajar orang. Ya udah semua kepake. Memang dokter nggak perlu PKPM. Ya perlu kan, terutama yang mungkin tadi berpikir terstrukturnya. Oh kalau jurusan ini tuh nggak cuma fokus atau pembuatan PKPM. Emangnya anak-anak teknik, dosen-dosen teknik nggak perlu murid atau mahasiswa yang berpikir logis di PU? Nggak perlu mahasiswa yang bisa jago bahasa Inggris, Lit Indo. Nggak perlu mahasiswa yang bisa jago nulis PBM PPU. Perlu kan? Jadi kalau ada yang bilang bobotan, abaikan. Angin lalu. Fokus saja kejar yang tinggi gitu. Tapi aku nggak menyangkal dia ada, tapi bukan untuk kalian pikirkan. Itu ya tekan bobotan. Ada lagi yang mau nanya? Lagi silakan. Kalau ada yang mau nanya lagi silakan sampaikan. Nggak harus trigonometri. SNBP mungkin apa? Rumor-rumor SNBP. Silakan tanyain. Aku dulu lulusan SNBP. Aku nggak pernah ikut BBK. Coba ada yang mau nanya lagi mungkin? Silakan. Mungkin rumor-rumor kan sekarang lagi banyak tuh rumor-rumor beredar. Lagi dihamin sekian. Belum ada? Kalau belum ada, kita akhiri meeting. Kak, tips buat milih jurusan SNBP, mending idealis atau realistis? Aku pernah bikin utasnya, cuman ya aku bahas dikit di sini.
Mending mana? Idealis atau realistis? Jawabannya balik ke diri kalian masing-masing. Tapi yang mau kutekankan, kalau mau realistis, ini ya, syaratnya ingat bahwa SNBP atau anak yang udah SNBP itu nggak bisa coba lagi tahun depan. Syukurnya tahun ini STAN udah nggak pakai nilai SNBT. Jadi kalau kalian mau realistis SNBP ya udah buat jaga-jaga, nah itu kan ya. Buat pegangan dulu biar nggak gap, kan gap masih jelek stigmanya di negara kita, di lingkungan kita. STAN itu bisa sekarang. STIS juga nggak pakai. Tapi namanya kalian usia 17 18, kalian kan di usia itu kan kalau nggak salah. Harusnya ya, ya teenager lah pokoknya. 20 mungkin ada yang 20 atau 19 gitu. Ingat kalian tuh nanti masih berubah-ubah, labil istilahnya. Kalau kalian UTBK ngerasa kayak salah jurusan, coba lagi itu bisa. Tapi kalau SNBP itu nggak bisa coba lagi. Jadi kalau mau realistis di SNBP, pastikan jurusan yang kalian pilih realis ini tuh kalian benar-benar mau menjalani dan siap dengan resiko nggak bisa nyoba lagi. Kalau kalian aman atau kalian oke dengan resiko itu, silahkan realistis. Tapi realistis pun juga nggak jaminan lolos. Jadi silakan kalau realis. Tapi ini ya, pastiin mau menjalani. Karena kalian nggak bisa coba lagi. Ada risiko ini. Itu. Kalau idealis ya tentu resikonya apa? Berantem sama guru BK mungkin. Atau apa gitu. Tapi kalau idealis tentu resikonya kan nggak lolos. Ya udah harus tetap belajar gitu. Buat UTBK. Tapi meskipun kalian milih ini tetap ya. Belajar itu UTBK tetap jalan. Jangan jadi orang yang baru belajar UTBK serius pas gagal SNBP. Karena rentangnya, kalau aku nggak salah ya, antara pengumuman SNBP sama SNBT itu cuma sebulan. Iya nggak? Apalagi SNBT sekarang dimajuin kan. Ya udah meskipun kalian eligible sekarang rank paralel tinggi, terus udah milih jurusan yang aman, ada alumni, ada sertif, tetap ada peluang kalian buat gagal. Tetap jaga-jaga. Mending bawa payung sebelum hujan daripada udah hujan nggak bawa payung basah. Jadi tetap dicicil, tapi kalau tanya mending mana, balik ke diri kalian kan ada juga anak yang oke aku mau kak dengan risiko ini, ya udah silakan. Jadi ini mungkin yang penting kalian cari. Nanti aku rencana buat treat sih tentang ini manajemen resiko. Kalian itu profil resiko. Kalian tuh siap dengan resiko itu enggak gitu. Jadi jangan telah mentah-mentah. Kalau ada yang bilang harus idealis, enggak ada yang harus di dunia ini. Setiap pilihan punya resiko. Tinggal pilih kalian mau resiko yang mana gitu. Harus realistis, harus idealis, enggak ada yang harus. Yang harus itu kalian tahu tiap pilihan punya resiko. Kalian tentuin mau resiko yang mana gitu. Tapi kalau tips kayak gini kan nggak rame. Yang rame kan tips yang menggugah perdebatan yang harus gini. Nggak ada yang harus di dunia ini. Bebas tentuin sesuai dengan diri kalian masing-masing. Terjawab Aura atau mau follow up question yang lain juga kalau mau nanya atau terkait ini itu jawabannya. Mending mana? Terjawab nggak Aura atau masih kurang puas sama jawabannya? Ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Gimana Aura? Atau suaraku putus-putus tadi? Coba responnya gimana Aura? Aman? Terjawab?
Oke, di itu ya, nanti balik ke diri kalian. Satu lagi mungkin kalau ada yang mau nanya, aku udah lapar, mau makan. Satu lagi mungkin, kalau ada yang mau nanya dulu, sebelum kita akhiri meet buat malam hari ini. Belum ada? Kalau belum ada, mungkin kita akhiri dulu meet buat malam hari ini, kelas free buat malam hari ini. Karena kita diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, serta senantiasa diberi kelancaran buat keinginan kita ke depannya. Berdoa mulai. Dapat dicukupkan. Terima kasih buat yang udah hadir, terima kasih buat yang udah menjawab. Aku mohon maaf kalau ada beberapa kendala selama saya tadi. Aku akhiri pertemuan buat malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sama-sama.